Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Topik B, memangnya wujud materi itu seperti apa? Halaman 40 sampai 48. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan, yaitu dari halaman 1 hingga akhir. Ada juga tematik dari kelas 2 sampai kelas 6, PAI, PJOK, dan matematika. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Nah, tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Pertanyaan esensial. Ada berapa karakteristik wujud benda? Ada 3 teman-teman, yaitu benda padat, cair, dan juga gas. Bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda tersebut? Nah, padat itu tetap dan volume relatif tetap. Sedangkan benda cair itu mengalir dan relatif tetap. Sedangkan benda gas itu kemampuan mengalir dan volume tidak tetap, dapat berubah-ubah. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda teman-teman. Ada yang padat, ada yang cair, dan juga gas. Nah, yang padat apa, yang cair apa, yang gas apa, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, seperti apa sih karakter benda padat? Supaya kalian dapat memahaminya, di sini ada percobaan teman-teman. Alatnya batu, kertas, botol plastik, dan plastisin. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini ada pada halaman 41 teman-teman. Langkah-langkahnya, ambillah tadi barang-barang batu, kayu, besi, kaleng. Lalu ambil kertas, kemudian coba sobek atau gunting kertas tersebut, kemudian amati. Apakah ada perubahan bentuk? Lalu yang ketiga, ini ambil botol plastik, kemudian remas botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikan menjadi bentuk semula. Yang pertama ini, yang kedua dan yang ketiga ini adalah contoh-contoh benda padat, benda gas, dan benda cair agar kalian lebih memahami dari karakteristiknya. Lalu, menurut kalian apa perbedaan antara batu, kayu, dan besi dengan kertas, botol plastik, dan plastisin? Nah, kayu, batu, besi itu bersifat keras, bentuknya sulit untuk diubah. Sedangkan kertas atau karton, botol plastik, dan plastisin itu sifatnya lunak dan bentuknya mudah diubah, mudah ditepuk, dan lain sebagainya. Menurut kalian, ketika batu, kayu, besi, atau kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Nah, tidak teman-teman. Batu, kayu, besi itu bentuknya tetap tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol. Nah, itu adalah contoh dari benda padat teman-teman. Ini ada pada halaman 42, mari refleksi. Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Tentu saja tidak bisa teman-teman. Kalian mau menekan buku sekeras apapun, maka ya tetap seperti itu. Kalian mau menekan batu, juga akan seperti itu. Bisanya batunya akan pecah, bukan mengecil tapi pecah. Seperti apa karakteristik benda cair? Nah, di sini ada percobaan alat dan bahan: botol plastik bening, gelas transparan, wadah transparan, pewarna makanan, dan air. Langkah-langkahnya, siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. Siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan, tuangkan air ke dalam setiap wadah. Nah, saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. Pasti berbeda ya. Buang air pada wadah transparan, lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan ke dalam wadah transparan.
Nah, lalu kalian amati apa yang terjadi setelah kalian melakukan percobaan ini. Ada beberapa pertanyaan teman-teman. Mari refleksikan pada halaman 43 ya. Menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca, atau gelas plastik dan wadah transparan? Nah, iya ada. Air pada botol plastik berbentuk botol plastik, sedangkan pada gelas kaca akan berbentuk gelas kaca. Pada wadah transparan akan berbentuk wadah transparan juga. Artinya, air akan membentuk seperti apa yang ditempatinya. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Nah, bentuk air itu sesuai dengan wadahnya, dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Artinya tidak tetap ya. Apakah volume air berubah-ubah? Nah, volume air itu relatif sama teman-teman, meskipun bentuknya berubah-ubah, tapi volumenya tetap sama. Misal 1 liter ketika ditaruh di gelas, ketika dituangkan ke baskom akan 1 liter, tapi bentuknya berbeda, jadi bentuk seperti baskom. Menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Nah, beras atau pasir itu termasuk padatan teman-teman, karena bentuk beras atau pasir tetap dan tidak berubah-ubah, tetap bentuk pasir, butiran pasir. Seperti apa karakteristik benda berwujud gas? Nah, di sini ada percobaan lagi teman-teman pada halaman 44. Tadi kan sudah percobaan pada benda padat dan benda cair. Sekarang benda gas. Caranya, balon 2 buah, botol plastik 2 buah, cutter atau pisau, penggaris. Langkah percobaannya, pasang leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar ini. Cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati, apakah balon mengembang? Lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau. Nah, seperti ini. Nanti ketika kalian sudah melakukan percobaan ini, apa yang terjadi? Nah, kalian bisa mengamatinya, teman-teman. Apa hal menarik yang kalian temukan selama percobaan ini? Oh ya, teman-teman, ketika teman-teman kesulitan dalam percobaan tersebut, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik bisa membuatkan video percobaan tersebut ya, agar dapat membantu kalian. Kalian bisa tulis di komentar. Nah, ketika balon tetap mengembang saat ditiup meskipun berada di dalam botol. Menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Buktinya, udara menempati ruang ketika balon mengembang dan ketika botol bergeser. Menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud gas, cair, dan padat? Nah, perbedaan berdasarkan bentuknya. Ada bentuk zat padat selalu tetap, sedangkan zat cair dan zat gas berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Sedangkan berdasarkan volumenya, volume zat padat dan zat cair selalu tetap, sedangkan volume zat gas itu berubah-ubah, teman-teman. Ini ada pada halaman 45. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Seperti pada bentuk dan sifat zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu saja tidak ya teman-teman. Zat padat meskipun bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya batu ini, ketika diletakkan dalam gelas bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah, tetap seperti itu.
Seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda ini teman-teman. Apakah bentuk air di setiap wadah itu sama atau berbeda? Jelas berbeda. Ada yang berbentuk mangkok, gelas, cangkir, toples. Bentuknya berbeda. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Seperti apa bentuk dan sifat gas? Coba perhatikan balon yang sudah diisi gas berikut ini, teman-teman. Nah, lalu apakah bentuk pada gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, teman-teman, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga, teman-teman. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah dalam percobaan yang kalian lakukan. Balon tidak dapat ditiup di dalam botol yang tidak berlubang. Hal ini karena udara yang ada di dalam botol menahan kalian untuk meniup balon. Berbeda halnya ketika balon kalian tiup di dalam botol yang sudah berlubang. Udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon atau bisa balon tersebut mengembang. Nah, ketika ditiup kalian harus ada bolongan ya teman-teman, atau lubang. Apa yang sudah kita pelajari? Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Atau mungkin ada request, kalian bisa tulis di komentar. Ketika Kak Wafik ada waktu, maka Kak Wafik akan buatkan videonya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.